Jangan sampai ibu yang nanya nih. Jadi kan berarti kalau di kampus itu banyak presentasi konsepnya ya, lebih banyak kegiatan. Nah, untuk lainnya kayak misalnya jadi panitia sekolah sih Bu. Nah kebetulan kemarin kan nggak bisa juga misalnya Arul nggak punya pengalaman ngomong tapi Arul paksa ngomong tuh nggak bisa juga sebenarnya. Yang penting kita explore dulu diri gitu sehingga pada akhirnya ya udah aman-aman aja di kedepannya dan dibantu oleh organisasi tadi kayak gitu. Nah benar. Jadi dari Bang Aril ini Bu kita belajar kita tuh nggak boleh terpuruk aja. Nah jadi kan yang tahu diri kita sendiri kan kita ya kan. Yang diri kita gimana. Nah jadi kan ada tuh kadang kita nggak perlu tuh pintar semua. Tapi ada satu depan. Nah itu juga yang Faiz lakukan. Kayak emang oke lah Faiz jujur nggak bisa di perhitungan. Tapi Faiz di bagian public speaking, sosialisasi, bagian IPS Faiz bisa. Nah itu yang Faiz tonjolkan ke depan. Nah sekarang yang terjadi pada anak-anak apa? Udah terpuruk menerima kenyataan. Kita emang bodoh. Gini. Ya kayak Bang tanya, kok bisa lu kayak gitu gini? Ya karena saya mau. Karena saya mau dan bangkit dari keterpurukan itu. Karena kalau kita gitu-gitu aja ya nggak akan berubah gitu ya. Itulah yang membuat kita nge-stuck di situ ya, takut untuk mencoba. Akhirnya kayak ya udah aku menerima diri apa adanya lah gitu kan. Itu kata-kata andalan ya mungkin ini jalan Allah. Nah, ini takdirnya berpasrah kepada Yang Maha Kuasa. Berarti memang banyak proses ya. Banyak proses, nggak instan. Pas itu nggak instan. Nah, cuman itulah kapan kita mau memulai gitu. Kalau Faiz untungnya dia cepat sadar gitu dari SMP dia udah mulai terus. Abang telat sadarnya, maksudnya gitu. Arul telat sadar ya, maksudnya nggak mulai dari SMP. Tapi alhamdulillah masih sadar kayak gitu ya di SMA mulai. Jadi sebelum terlambat dan sebenarnya nggak ada kata terlambat untuk memulai kayak gitu ya. Jadi kapanpun itu, kapan aja. Misalnya kalau teman-teman, it's okay hari ini udah jadi mahasiswa tapi nggak berani presentasi, nggak apa-apa. Tapi mau nggak? Pertanyaannya. Kalau mau, coba kayak gitu. Nggak di semester 1, coba di semester 2. Perubahan itu yang alami diri sendiri. Kalau bukan kamu yang jalanin, siapa lagi? Nggak mungkin dong Faiz ngerubah diri abang hari ini. Betul ya? Nggak mungkin dong Daus hari ini capek ngomong ke abang, tapi abangnya nggak mau berubah, ya nggak bakal berubah juga. Kayak gitu juga kita ngadepin remaja-remaja lainnya kayak gitu. Tetap dengan kesadaran diri dia, ya tugas kita hari ini nyebarin energi-energi positif kayak gitu. Sehingga tersadar dan mulai bangkit kayak gitu. Kayak Baril bilang Bu, yang mau berubah banyak, tapi yang ada aksi sedikit. Kenapa? Penyakitnya rasa malas sekarang. Udah nyaman main gadget Bu, di HP tiduran. Ini ya. Oh nanti ditunda-tunda. Nah, jadi nggak jadi kan? Betul. Ini kan banyak kejadian sekarang. Untuk apa namanya ya? Mengubah hal-hal yang tadi itu tuh. Kadang untuk memotivasi diri aja kita agak susah. Ya. Bisa mengubah jadi lebih baik kayak tadi Aril bilang, Aril dulu nggak di SMP nggak bisa kayak gitu. Yang bisa memancing diri, pemantiknya apa sih sebenarnya untuk bisa upgrade itu? Ini kadang-kadang kan pemantiknya nggak ada gitu, nggak ada yang ya udah kayak gitu aja. Sekarang kita kayak butuh pemantiknya. Itu pemantik luar biasa itu sebenarnya apa atau siapa? Oke, sebenarnya kalau bahas ini tuh kita lihat dari kacamata sudut pandang masing-masing sebenarnya. Kalau Aril lihatnya seperti itu. Kenapa? Karena ada dua tipe orang yang ingin berubah itu, tapi salah satunya tuh memang karena faktor diri dia sendiri, tapi karena butuh didorong oleh orang lain juga. Nah, kalau Aril itu tipikal yang memang dari diri sendiri aja, gak suka didorong oleh orang lain. Maksudnya kayak hari ini teman-teman Aril tuh kadang misalnya kayak Aril kita harus gini. Kadang tuh kesel juga, maksudnya kayak gitu ya, karena aku punya cara sendiri. Aku punya cara sendiri, dan bahkan cara Aril itu terkadang itu gimana ya? Ngelihat orang lain yang udah semakin berprestasi, kok aku makin ketinggalan terus ya kayak gitu ya. Nah, kalau orang yang udah peka sama diri sendiri kadang sadar tuh kapan dia harus melangkah dan kemana dia harus memulai kayak gitu. Tapi ada beberapa orang yang memang harus didorong oleh orang lain, harus dipantik dulu oleh orang lain, harus dibakar dulu semangatnya oleh orang lain kayak tadi. Misalnya kayak ya sebenarnya nggak harus dikata-katain juga atau gimana maksudnya kayak gitu. Tapi kadang orang tuh akan sadar ketika kita kasih nasihat, bukan nasihat sih, ketika kita sharing kayak gini. Mungkin dari podcast kayak gini juga mungkin orang ngelihat, oh ternyata aku belum semelangkah itu ya. Nah, jadi faktor dari orang itu juga dibutuhkan. Tapi ternyata di satu sisi ada juga dari faktor diri sendiri. Maksudnya kita yang sadar
kalau memang bukan kita yang mulai ya siapa lagi kayak gitu. Jadi kayak dua faktor itu sih kalau menurut Ariel, Bu Rauda. Kalau Faiz gimana? Pokoknya pertama tuh faktor dari orang tua. Nah, kebetulan orang tua dulu MPK juga. Nah, jadi kan ada genetik yang menurut. Jadi dari SD itu bisa turun dari burden genetik sosial ya, kan sifat, Bu. Sifat. iya, Nah, iya. beban sosial Ya. Faiz ini besar nih. Ini kalau ayah dulu MPK aku harus juga nih. Nah, lebih tinggi nih. So, kemudian dari SD suka ikut organisasi. Nah, di SMP karena kita masa COVID, Faiz COVID, sudah mulai nyaman dengan kesantaian. Santai ya. Kayak, oh yaudahlah gini aja. Pergi sekolah, pulang tinggal pulang. Nah, kemudian setelah itu berawal lagi dari paksaan guru dan orang tua untuk menjadi naik ketua OSIS. Awalnya Faiz nggak mau, Bu, tapi mulai sadar dan kawan-kawan nih, ayo Faiz ikut. Nah, akhirnya termotivasi, ikut kembali. Nah, berjalan di SMA kumat lagi, malas lagi. Nah, kalau udah SMA udah lain cerita nih, Bu, motivasinya. Lebih kayak orang bisa, kenapa saya nggak bisa? Tuh. Saya bentar lagi. Gengsian gitu Iya, gengsi itu kadang perlu, Bu. Nggak dari orang lain lagi, Iya. dari diri sendiri. Dari sendiri. Nah, mungkin kayak Faiz kan ada cita-cita sendiri yang sering lewat di FYP TikTok. Nah, kayak kalau tiduran terus kayak gini, cuma liatin dan salawatin, kapan jadinya? Jadi kayak harus ada aksi. Emang hijrah tuh berat, Bu. Sangat-sangat berat ya. Apalagi Aduh. sebenarnya dari kawan-kawan sih, Bu. Saya lagi belajar nih kan. Kawan ajak ngomong nih, itu yang berat sebenarnya. Jadi dari diri sendiri kembali. Karena apapun yang terjadi, kalau misalnya ibu ceramahin Faiz sepanjang lebar Iya, apapun, kalau dari diri sendiri nggak mau berubah, ya susah sih, Bu. Karena kita yang jalan ya, Bang. Betul. Ada apa yang mau ditanyakan Daus? Apa? Hah? Kenapa? Hah? tulis. Tapi kan balik yang tadi Faiz bilang itu kan, Ibu sepakat, Ibu pernah juga dengar kan bahwa 100% motivasi apapun orang bilang, 100 kata-kata orang bilang untuk menguatin kita, 30% doang loh yang sebenarnya dari orang lain, 70% itu dari kita sendiri gitu. Kita mau bangkit atau enggak, ya rugi aja orang berbuih-buih ngomong. Bener. Ya ujung-ujungnya kita cuma duduk diam gitu ya kan. Ya. Kita bilang omongan orang tuh sebagai penyadar dan pertimbangan kita. Nah, kayak orang bilang, orang kasih solusi. Nah, kita kan nggak boleh telan mentah-mentah juga. Iya, Kita harus iya, cari iya, kan, kita yang jalanin ke depannya. Ya betul juga. Ya kalau anak-anak sekarang kan banyak kayak, apa lu mama suruh gini-gini ya. Pertama berawal dari keterpaksaan menjadi kebiasaan nanti. Iya, betul. Emang bersusah-susah dahulu dah, Bu. Iya. Bersenang-senang kemudian. Nah, itu benar sih pepatah itu. Baru kerasanya nanti pas besar ya efeknya. Oke, Deus, gimana? Titik terendah Abang Faiz sama Bang Ariel apa nih? Oh, wah pertanyaannya langsung ya. Ini dari tadi kita banget bahas ya. yang tinggi-tinggi nih. Kalian begini, kalian begitu. Sekarang muncul pertanyaannya. Mungkin orang lihat pencapaiannya aja ya. Oh, iya. Apa tadi? Titik terendahnya. Titik terendahnya, iya benar-benar. Kayak mana nih? Udah dari tadi kita bahas titik tertinggi, sekarang titik terendah. Gimana? Gimana, Bang Ari? Boleh, mungkin dari awal. Kalau bahas titik terendah ini Pak Is rasanya masih mikir deh, apa titik terendah? Banyak soalnya. banyak ya. Kalau Ariel itu pikir maksudnya kalau kita bahas titik terendah rasanya tuh nggak pengen diingat sebenarnya. Cuman Oke. rasanya ya itu yang menjadikan Ariel di hari ini kayak gitu. Karena ya gini Betul. loh, Ariel, mungkin orang bakal lihat kalian itu yang Iya, up gitu betul, kan. Mereka betul. nggak tahu kami juga pernah yang gagal loh, kami yang pernah ini loh gitu. Betul. Mungkin orang kayak ngatain kayak you are so lucky gitu ya. Kamu ya, sangat beruntung. benar-benar. Padahal mereka nggak pernah tahu gimana Ya. cara kita nge-handle ini sampai sejauh ini. Iya. Hidup kita lurus Kayak gitu. aja Iya. gitu. Nah, kalau dibahas-bahas maksudnya titik terendah itu sebenarnya ketika berada di sebuah organisasi itu ya kita pasti bakal ketemu dengan ketidaksamaan pemikiran. Iya. Nah, apalagi ketika memang forum pada saat itu ada orang yang lebih dewasa daripada kita. Entah itu guru, entah itu memang kakak kelas dan sebagainya, dan itu lumrah kita dapatkan. Apalagi ketika pada saat itu kita balik ke pengalaman OSIS Abang. Ketika Abang kan OSIS berarti itu Ariel OSIS di kelas 2 SMA ya. Kelas 2 SMA yang kita hadapi itu nggak cuma adik kelas tapi juga ada kakak kelas dan juga ada guru. Ketua OSIS kan? Ya, Oke, ketua bukan OSIS. anggota kan? Bukan. Diperjelas. Harus Bu. di highlight sebenarnya ya, bro ya. Nah,
memang benar pada saat itu sebenarnya kayak Faiz juga itu didorong oleh guru, Arul ikut dong, dan teman-teman juga ya udah coba aja, walaupun memang ada keinginan pribadi yang pada saat SMP nggak terrealisasikan pada saat itu. Nah ternyata ketika kita masuk ke dalam itu, anak sekecil itu dipaksa untuk mengerti banyak situasi dengan usia yang berbeda kayak gitu. Nah jadi titik terendahnya itu ketika memang ternyata nggak mudah ya kita menyamakan pemikiran tadi itu, nggak mudah ya kita bisa sepemikir ini ketika kita beradu dengan pemikiran orang lain sana. Tapi itu dia, ketika memang teman-teman udah mampu ngehandle leadership yang baik itu, ya teman-teman mampu ngelit tim teman-teman juga kayak gitu. Nah tapi untuk ngelit tim tadi itu ya harus ngelit diri sendiri dulu. Nah jadi titik terendahnya itu sebenarnya abang yang ikut OSIS itu nggak yang aku nggak prepare aku ikut OSIS, enggak, tapi udah capek banget ikut seminar di mana-mana, ikut kegiatan di mana-mana, dengerin gimana motivasi dari orang lain yang kita coba terapin, mulai dari hal-hal lingkup kecil yang buang waktu, buang tenaga, tapi ya untuk diri sendiri kayak gitu. Dan bahkan lebih sedihnya lagi ketika kita udah coba ternyata masih banyak juga orang yang nggak dengerin kita gitu. Dan itu harapan kita nggak sesuai. Tapi itu bukan berarti ketika harapan kita nggak sesuai kita nyerah. Enggak. Masih banyak pintu lain yang akan mendengarkan kita. Tergantung kita mau coba lagi atau enggak. Kita mau bangkit lagi atau enggak. Karena it's okay kamu gagal hari ini, tapi itu menjadi sebuah semangat di masa depan kamu nantinya. Kayak gitu. Nah, jadi banyak kayak gitu. Ketika abang mau ngajuin program, itu kayak apa sih program itu nggak seru banget. Sudah kayak gitu, kayak dikatain yang kayak gitu udah banyak sebenarnya. Tapi ya itu dia, kita lihat juga, oh ternyata ini nggak seru ya kayak gitu. Tapi gimana caranya kita bisa cari suatu program yang memang bisa berguna untuk banyak orang kayak gitu. Jadi nggak hal yang memang ketika kamu itu gagal, ketika kamu itu berada di titik rendah itu kamu bakal selalu merasa nyaman di titik tersebut. Keluar aja dari zona nyaman titik terendah tadi itu, sehingga ya hadir pada hari ini, balik lagi. Sebenarnya abang senang banget ya diundang hari ini. Arul senang banget diundang hari ini di podcast Agensal Talk ini. Kenapa? Karena memang dari kemarin tuh punya cita-cita ketika aku kembali ke SMP itu aku punya makna yang bisa aku beri dampak kepada adik-adik misalnya kayak gitu. Jadi kayak aku nggak datang kayak orang yang sama di masa lalu, nggak kayak gitu. Aku nggak datang sebagai Arul yang nggak pernah kenal organisasi, tapi aku datang sebagai Arul yang udah bisa bercerita sepanjang lebar ini ya, berkat juga teman-teman di SMP 1 gitu, guru-guru di SMP 1. Jadi kayak ya itu dia, hasilnya itu akan terlihat ketika teman-teman memaknai diri teman-teman dari titik terendah tersebut hingga teman-teman bisa berada di titik yang sekarang ini kayak gitu. Luar biasa. Jadi banyak hal sebenarnya ya yang dilalui sehingga kita berada di titik yang sekarang gitu ya. Betul. Faiz, gimana? Kayaknya sama, kayak harus beda ya. Harus beda ini ya. Ya kurang lebih sama seperti itu di organisasi di mana kita ribuan kepala dengan berbagai sifat, dengan berbagai ego dan latar belakang disatukan di satu forum di mana harus kita menjalankan satu tujuan. Nah, jadi di mana apalagi kebetulan kan angkatan Faiz di SMP setelah COVID-19. Ya. Nah, jadi kayak meraba bagaimana nih membuat event ini. Nah, untungnya masih dibantu sama guru. Ya. Nah, kemudian kalau di SMA lebih terkejut lagi. Karena kita harus lepas tangan. Ini pegang satu lomba. Betul. Handle sendiri ya. Betul. Nanti tanya sama kakak yang hari itu pegang lomba. Betul. Nah, jadi kayak kita lebih mandiri, kita harus bisa memanage waktu, memegang tanggung jawab dan tentunya tidak stres. Betul. Nah, karena mental kita itu mempengaruhi jalannya ke depannya kita. Nah, apalagi kembali lagi seperti dahulu Faiz di bidang acara di mana banyak faktor di bidang acara yang kita ada dua yang bergantung sama orang dan tidak bergantung sama orang. Misalnya buat schedule itu kan tidak bergantung. Nah, yang paling itu bergantung sama orang. Bagaimana kita mengkonfirmasi sama dia tentang suatu hal, itu sih yang itu. Kalau lain, nah ini pelajaran juga buat teman-teman ya. Organisasi boleh, tapi sekolah itu nomor satu. Ya, itu dia. Itu yang tadi mau ditanya juga ini ya. sebenarnya. Cepat kali dibahas. Aduh, padahal ibu mau nanya berikutnya nih. Ini pelajaran dari saya sendiri. Oke. Untuk adik-adik SMP, SMA itu perlu ya. Pengalaman abang 4 sekolah abang gak diterima. Waduh. Ya, pengalaman sini 4 sekolah. Karena apa? Bergantung kepada saya ikut OSIS, sertifikat saya kuat. Sekolah manapun mau terima saya. Nah, itu tidak adik-adik. Kembali lagi kepada passion kalian dan tentunya rezeki kalian. Ya. Nah, jadi seperti Bu Roda ketahui, nah Bu Roda ini saksi bisu nih. Bagaimana sulitnya Faiz mendapatkan sekolah. Malahan orang tua bertanya, "Mas kan OSIS, masa nggak ada sekolah yang mau diterima dong?" Nah, kebetulan kayak abang satu kali tes lewat
Iya. Iya. Iya kan? Kebetulan iya. Nah, Iya. kalau Faiz tidak. Nah, pelajaran lain itu jangan fokus pada satu hal. Kebetulan Faiz hari itu fokus kepada satu sekolah di mana Bu Roda menanyakan, "Nek, nggak mau ambil undangan sekolah ini, nggak ambil Masih sekolah ini." udah yang lama Ah, ya. iya. Ah, kebetulan bukan alumni Bu Roda, sempat mengajar di Sempat situ. mengajar, iya. Di sini. Oh iya, iya. Iya, iya, Bang. Ya. Nggak, Bu, saya optimis di sini. Ada alumni, ada anak. Ada Ada sekolah sekolah di sini. ya. Ya. Yakin ya Bu, saya optimis di sini. Oke, satu jalur dites, oh belum rezeki. Ya udahlah satu jalur lagi, rupanya dua-dua belum rezeki. Iya. Nah, kemudian di sistem zonasi juga tidak lulus, di sistem lainnya tidak lulus. Nah, disitulah mulai drop. Di mana posisinya maaf kata, saya ketua OSIM, anggota saya udah tahu sekolah di mana. Ya. Nah, di mana kayak harusnya saya memberi semangat, ayo kalian masuk sekolah, malahan anggota saya memberi semangat saya, gitu Bang. Dimana kayak, aduh, ini pusing kali nih, masa nggak ada sekolah loh, gini-gini. Dimana satu jenjang lagi yang menentukan kita ke depannya bagaimana. Karena SMA itu dan SMP mungkin belum mempengaruhi, dimana kita mencari jati diri. Tapi SMA itu yang mempengaruhi adalah sistem pembelajaran dan lingkungannya, Ibu, sehat atau tidak. Nah, kebetulan saya 4 sekolah tidak lulus dan benar kata-kata orang tua itu emang harus didengar. Di suatu saat saya udah putus asa dan saya memutuskan untuk liburan aja dulu lah. Ini udah mumet kali ini dengan komputer, wawancara, berkas, dimana berkasnya kayak orang mau tes lama kerja ya. Bawa amplop, map sendiri ke sana. Bagaimana orang tua saya kayak, kamu itu harus mandiri. Kamu yang mau sekolah, bukan orang tua kamu. Jadi orang tua saya cuma memberikan motivasi, tanda tangan, dan uang untuk saku. Jadi kamu urus sendiri. Kalau ada yang perlu orang tua datang, baru datang. Saya pun nggak mau merepotkan orang tua. Sudah cukup orang tua saya memberikan dari situ. Saya harus mandiri. Nah, gimana kayak sedang putus asanya, rupanya motivasi orang tua itu perlu. Nah, coba satu sekolah nih. Dimana kali ini orang tua mendukung secara penuh, Ibu. Dari file disiapin, kebetulan saya di luar kota. Jadi daftarnya web. Saya ingat kali di dalam perjalanan di dalam bus saya sendiri. Saya dari luar kota Medan sini. Ya, dari Medan ya. Di ini coba daftar nih, mana tahu lewat. Ya udahlah, dengan keputusasaan dan bismillahirrahmanirrahim, saya daftar. Kebetulan besoknya langsung tes. Nah, langsung tes di mana saya masih, kalau di kendaraan kita kan tidurnya tidak senyenyak di rumah ya, masih jet lag ya. Ditambah pemikiran tes tadi Iya, itu. pemikiran tes bagaimana. Nah, kebetulan sebelumnya saya sudah sempat belajar juga. Jadi besok ngetes. Nah, jadi kayak kalau teman mau sharing tes itu harus didengar, Bu. Jangan kayak merasa kan sekolah ini, mungkin sekolah ini nggak ada tes. Saya yang membuat nilai saya, kalau kata orang tua saya, yang membuat nilai saya lulus di sekolah tersebut ialah nilai psikotes saya. Ya tidak diduga-duga, malahan kayak saya menyadari saya ini lulus apa enggak ya, sedangkan saya di perhitungan saya kurang sekali bagaimana orangnya. Nah, saya sempat belajar dengan kawan-kawan saya, belajarnya dengan santai malahan. Coba nih soalnya, ini psikotes ya gini-gini. Nah, setelah beribuan panjang dari tes, wawancara, dan berkas, tibalah hari pengumuman. Gimana saking saya nggak ada sekolahnya, itu nomor pendaftaran saya tuh udah tahu tuh satu anak OSIM, Bang. Udah dicek luar. Dimana saya hari itu pulang duluan dan ditelepon. Coba dong lihat pengumuman, kan dah pengumuman tuh jam 3. Ya udah lihatlah. Saya dengan posisi baru bangun tidur dan deg-degan, lewat enggak, buka nggak bisa nih, ditelepon lah, cobalah yang betul, inilah nomornya. Saking orang nih mensupport saya, orang ini hafal nomornya, Bu. Sekian, saya lihat hijau, wow, ya kan? Selamat Anda, lulus nih, selamat Anda. Lulus. Saya akhirnya berteriak sekencang-kencangnya di rumah. Jadi alhamdulillah saya lulus, tapi tidak sampai di situ saja. Kegalauan tersebut adalah itu adalah sekolah MAN. Iya, di mana sistemnya pasti beda ya, Iya, dengan madrasah ya, sekolah. Dari mana saya dari SD sangat membenci hafalan. Waduh. Nah, jadi 2 SD saya aja sudah menentukan pilihan itu. Jadi saya dulu di SD dan min saya dua-dua lulus. Tapi saya memilih SD. Nah, karena saya melihat
MA itu Min Emsen itu banyak hafalannya loh gitu kan. Dimana saya masih galau-galaunya, dimana saat saya galau saya harus memberikan keputusan secara cepat karena harus hari. Karena apabila saya bergantung kepada pengumuman zonasi, saya nggak ada sekolah itu hangus. Ya udah dari orang tua yang udah ini merupakan sekolah yang terbaik, mungkin jalani aja dulu. Nah saya jalani, saya akhirnya deal. Sekolah pertama saya pengen minta pindah. Awal-awal, dimana kayak kalau SMP kan kita bersosialisasi lebih santai Bu ya, kepada lawan jenis, bagaimana kayak lebih santai, hello, say hi. Kalau di madrasah kan enggak, sangat sangat membatasi. Kalau ngomong kayak lancang kanan nih ya, kasih jarak 1 meter gitu ini kayak sangat kayak yang dulu saya bebas sekarang agak dikekang nih kayak itu, kayak saya harus mencari bagaimana saya bersosialisasi dengan orang baru, bagaimana saya mencari cara baru untuk dekat dengan orang dan kenal dengan orang, dan mencari orang-orang yang bisa dipakai untuk di organisasi. Nah, mungkin itu sih Bu, titik terendah saya tidak diterima di sekolah-sekolah itu. Sangat-sangat sakit hati ya Bu. Tapi kembali lagi ya, kalau kalian tidak diterima di sekolah itu dijadikan motivasi. Jadi motivasi saya ketika saya nggak lulus apa? Ketika sekolah ada yang menerima saya buktikan saya akan lebih dari sekolah yang tidak diterima saya di sekolah ini. Yang sampai itu Bang rugi, dia bakal rugi, dia bakal rugi, gak akan nerima saya. Gitu ya. Saya buktikan nanti di sekolah lain, sekolah yang saya sekolah ini akan lebih maju daripada sekolah tersebut. Aduh. Dijadikan motivasi aja, jadi bawa santai aja. Ya dibawa santai aja ya dia. Benar tuh, sekolah mana yang nggak terima Mana Faiz? ya? Mana ya? Aku saya di DM nanti Bu. Itu belum rezeki mungkin ya, belum rezeki, bukan yang terbaik. Allah udah nentuin posisi. Iya. Kalau kita udah melewati masa itu, pasti itu bagian dari takdir gitu kan. Sebelum itu pilihan. Iya. Tapi setelah kita sudah dapat hasil, itu adalah bagian dari takdir gitu kan. Ini juga perjuangan ini untuk dapat SNBT dulu kan? SNBP kebetulan. SNBT berarti tes. Enggak, Yang prestasi undangan. Undangan, Dan ya. itu kan juga perjuangan Perjuangan, kali ya betul. kan. Betul. Iya betul. Ya kayak kita bilang, kita emang harus bermimpi Bu, biar kita ada target. Kayak saya mau sekolah di mana, kan anak sekarang banyak abis ini lanjut sekolah mana nggak tahu lah, nanti kan zonasi sekarang, atau kayak SMA lulus ini lanjut mana tergantung orang tua. Nah kita nggak boleh gitu, kita harus ada tujuan Bu. Nah di tujuan itu ya kita harus kembali lagi ketika kayak Faiz tadi tidak mendapati hal yang ingin dicapai, kita nggak boleh menyerah. Mungkin rencana yang maha kuasa lebih baik ke depannya. Betul. Gitu. Karena memang planning di awal itu penting ya. Iya. Udah teman-teman. Dan juga memang planning di awal itu penting. Kenapa? Ketika kita udah punya tujuan kita kemana, kayak Faiz bilang tadi itu, katakanlah 5 langkah ke depan itu, ataupun beberapa langkah kita nanti berjalan itu, ternyata aku bukan ini passion aku, dan kita sadar, kita langsung punya planning yang baru. Tapi bayangin kita nggak punya planning, kita terus berjalan, tahun berganti, kelas bertambah kayak gitu. Kita mau pilih apa, yang pada akhirnya ya kita bingung sendiri kayak gitu. Gitu. Yang banyak kejadian kayak mungkin oke lah kita berkawan sama kawan kita dan kita nggak tahu dia di luar belajar apa enggak. Betul. Nah itu kayak tiba-tiba terkejut, dia lolos, kenapa saya nggak lolos? Iya betul. Nah Banyak jadi ya, banyak gitu ya. banyak. Kita bisa di bahasa Indonesia kan karena faktor itu juga. Dia kok bisa lulus di jurusan yang saya mau ya? Kok saya lulusnya enggak ya gitu ya? Padahal kita main bareng loh, Iya. kita keluar bareng, hahaha bareng. Tapi kan kita nggak tahu dia di rumah belajar apa enggak. Nah jadi kayak kita belajar itu support dari orang penting. Tapi dari diri sendiri itu lebih penting, karena kemauan kan dari diri sendiri. Karena ketika kita nggak tahu dia belajar di rumah itu belajar atau enggak, tapi kita tahu kita di rumah belajar atau enggak, gitu kan. Nah karena kita udah tahu kita belajar atau enggak, berarti kita harus apa, harus belajar kayak tadi. Nah dan katakanlah walaupun memang belum rezeki, tapi ya memang kayak tadi balik lagi ke takdir Allah tadi, ke takdir Tuhan tadi, bahwa masih banyak rencana yang lebih indah lagi. Contohnya kayak Bu Rodah pada saat ini ya Bu ya. Kalau Bu Rodah nggak masuk di bahasa Indonesia, Bu Rodah lulus di pelajaran di jurusan lain dulu, mungkin kita nggak bertemu gitu ya. Mungkin tidak ada bibit-bibit ini ya Bang. Ya. Sangat-sangat setuju ya. Oke, luar biasa nih. Sebenarnya kan banyak kali loh yang pengen masih Ibu gali dari kalian. Kita masih banyak cerita-cerita tentang SMP aja kita belum bahas kan. Tapi sebelum nanti ke sana kan, ini mengingat durasi juga nih, gitu kan. Kalian nih alumni dari SMP 1 yang sekarang kalian udah di SMA, udah kampus gitu kan.
dengan dunia anak SMP sekarang yang kalian tahu, karena kalian baru-baru melalui. Kalau masa ibu kan nggak bisa dibandingkan dengan masa yang sekarang gitu kan. Yang mereka masih linglung tentang diri mereka nggak tahu harus ngapain kayak gitu kan. Apa sih yang mau disampaikan ke adik-adik SMP ini agar mereka itu tidak salah langkah ke depan? Karena kan ke depan itu generasi semakin bersaing. Kita malah bersaing sekarang dengan AI, iya, robot itu dia. Makanya apa sih yang mau disampaikan ke adik-adik SMP ini khususnya? Bisa dulu nih. Mau siapa dulu? Mungkin Bang Ariel dulu. Yang sepuhnya dulu ya. Tapi Anda jangan hilang konsep ya. Jangan nanti Bang Ariel udah bilang Anda terlupa. Siap. Berarti tadi gimana tadi Bu? Maksudnya gimana caranya, apa yang harus di-prepare tentang gimana agar kita tuh nggak ketinggalan juga. Lebih khususnya gini, adik-adik SMP ini kan kadang masih labil-labilnya dalam hal apakah mereka memikirkan cita-cita mereka, memperbaharui diri mereka menjadi lebih baik gitu kan. Nah, kalian yang udah pernah melalui masa SMP dan sekarang berada di titik ini, apa sih harus dilakukan oleh adik-adik SMP ini sekarang? Oke, yang pertama tuh yang mau Airul sampaikan adalah jangan ragu untuk bermimpi. Nah, silakan mimpi setinggi mungkin dan planningkan cita-cita teman-teman semuanya. Cuman kalau kita bahas di tingkat SMP itu mungkin kalau dibilang anak kecil ya nggak kecil juga, dibilang udah dewasa ya juga nggak dewasa. Mereka itu anak tanggung, betul, anak-anak tanggung kayak gitu ya, peralihan untuk selanjutnya kayak gitu ya. Karena memang biasanya itu fakta banget ketika kita di SMP dan masuk ke SMA tuh banyak banget perubahan yang berbeda kayak tadi. Cuman itu dia yang bisa teman-teman lakukan, adik-adik lakukan di SMP itu adalah silahkan kembangkan hobi dan kreativitas yang ada di dalam diri teman-teman saat ini. Contohnya apa? Ini menarik. Teman-teman dari generasi Spensa ini yang udah berani bikin podcast pada saat ini, pernah kebayang nggak dulu waktu SMP mau bikin kayak gini? Belum. Nah, bayangin teman-teman udah kembangkan karya ini dari SMP. Nah, mungkin saat ini yang duduk di sini bukan kami nih kayaknya nih. Udah siapa gitu ya. Nah, jadi mungkin ya. Jadi kayak yang mau dibilang itu adalah silakan kembangkan dulu hobi yang teman-teman miliki. Jangan pernah takut untuk mengembangkan hal tersebut. Ketika memang teman-teman ngerasa, oh aku nyaman dengan hal ini, lakukan. Temukan ruangnya. Jangan pernah merasa sendiri juga bahwa nggak ada nih kayaknya yang sejalan dengan mimpi aku. Kalau teman-teman nggak mau bergerak, ya nggak akan ada orang yang mau membantu kayak gitu. Nah, contohnya teman-teman pernah berpikir nggak teman-teman yang podcast hari ini Bu Raudah mau ngajak teman-teman? Belum juga kayak gitu kan. Tapi itu dia, ternyata yang nggak kita terpikirkan ternyata itu menjadi sebuah peluang bagi kita kayak tadi itu. Jadi gimana cara teman-teman itu kenali diri sendiri, itu yang paling utama. Ketika teman-teman bisa memimpin diri sendiri, teman-teman bisa mengatur waktu teman-teman dengan baik, teman-teman bisa mengenal hobi teman-teman apa, kreativitas teman-teman apa. Jangan malu untuk bikin konten gitu. Jangan takut untuk memulai. Kita nggak perlu teguh hebat untuk berani memulai gitu ya kan. Nah, atau memang misalnya kayak perang kita saat ini bukan sama manusia lagi, sama AI kayak tadi. Nah, jadi kayak misalnya kita mau bikin konten, kita malu followers kita masih sedikit, jangan malu kayak tadi. Nah, buat konten yang positif, buat konten yang memang memotivasi banyak orang. Silahkan mulai dari diri sendiri. Toh, kamu tidak bisa mengubah orang lain, kamu bisa mengubah diri kamu sendiri. Betul ya teman-teman ya. Nah, tapi itu dia tadi juga, maksudnya ketika kamu bikin konten, jangan berekspektasi orang akan melihat konten kamu, jangan berekspektasi orang bakal senang dengan konten kamu, karena hate itu bakal datang. Tapi percaya nggak, ketika kamu tonton konten kamu sebelumnya dengan konten kamu di hari ini itu banyak perbedaan. Itu dia kan, dan itu pembelajaran dan yang sangat luar biasa. Maksudnya kayak tadi, ternyata aku bisa berubah tanpa tanpa pengaruh orang lain loh. Dari aku berkaca dengan diri aku aja, aku bisa berubah. Nah, tapi pertanyaannya, kapan adik-adik mau memulai? Kapan adik-adik mau mencoba? Kapan adik-adik mau sadar untuk berubah? Nah, ketika teman-teman udah sadar, teman-teman berani memulai, aku rasa itu bakal jalan dengan seksama aja, jalan dengan nyaman aja. Karena pada akhirnya ya itu dia tadi, bahwa memulai itu nggak perlu tunggu hebat, teman-teman nggak harus sampai jadi content creator, enggak. Karena orang-orang yang hari ini berada di posisi itu dulunya juga di fase yang kita pada saat ini kayak tadi. Nah, tapi itu dia, ketika mereka sudah berani sadar, mereka sudah terlahir dengan versi yang seperti itu, teman-teman juga akan terlahir dengan versi daripada diri teman-teman sendiri kayak tadi. Dan satu hal juga yang terakhir itu, maksudnya jangan pernah merasa bahwa dia seseorang itu lebih hebat daripada kita, sehingga aku juga harus jadi seperti dia. Enggak, itu salah banget sih menurut Airul. Kenapa? Ketika kamu gagal aja di satu fase seperti dia, kamu tuh bakal jatuh banget rasanya. Tapi bayangin, kamu ngelihat dia itu sebagai motivasi, tapi kamu kembangkan dengan jalan inovasi kamu sendiri. Nah, dan kamu akan terlahir menjadi versi diri kamu masing-masing kayak tadi. Jadi ketika
ketika kamu mempresentasikan diri kamu bangga bahwa oh aku loh yang berubah, aku loh yang mengupgrade diri aku kayak tadi, meskipun banyak faktor dari lingkungan sana, tapi kamu nggak jadi seperti orang, tapi kamu jadi seperti diri kamu, kayak gitu sih. Rauda, Luar biasa, teman-teman. keren. Memang harus ada ini dari diri Betul. sendiri dulu ya. Oke, sip. Ya lengkap banget ada Bapak lah. Enggak, masih banyak yang bisa ditambahin ya. Faiz, mungkin dari kehidupan Faiz sendiri, mulai dari hal kecil aja. Kalian nggak perlu kayak melangkah lebih besar, nggak, dari kecil-kecil aja dulu. Dan oke, emang kalian ini lagi masa remaja nih, masa ingin tahunya, tapi kalian nggak boleh nge-stuck di masa itu aja. Ya. Kalian harus melihat ke depannya, jangan sibuk dengan bermain kalian, dan jangan nyaman dengan suatu hal yang membuat kalian nyaman dan asik sendiri. Di lain orang udah melihat, saya mau masuk mana nanti ya, saya mau jadi apa ya, sedangkan kalian masih pikir kita besok main kemana, kita besok kemana lagi. Nah, Asli, itu benar. banyak yang terjadi nih Bu. Dan Betul. itu terjadi saya, dimana kayak saya baru mau masuk SMA mana aja di kelas 3 loh, dimana baru tahu semantik itu bagus ya, semansa tuh saya taunya cuma semansa, semaju gitu. Kalian nggak boleh, kalian harus explore keluar. Kalian nggak boleh, kalau saya bilang nggak boleh sekolah di situ-situ aja, harus berani keluar zona nyaman. Kenapa sih saya mau masuk MAN, sedangkan di zonasi saya ada lolos di sekolah yang saya mau, karena saya ingin mencari pengalaman baru. Saya mau mencari teman-teman baru, di mana kita nggak boleh nge-stuck hidup di situ-situ aja. Dan kalian ya orang-orang, kalian tuh pinter dan jago di bidang masing-masing. Betul. Kalian itu, kalau kita bilang, orang ada yang bisa di matematika dan kalian ada di sisi lainnya, di sisi sosialisasi. Ya nama juga manusia, saling melengkapi, dan jangan pernah minder dengan kesuksesan orang lain. Buktikan kesuksesan itu, karena setiap orang ada jalannya. Yap. Dan kalian nggak boleh putus asa. Itu aja sih Bu. Karena kita juga dari tadi kan ngomongnya udah jauh banget ya. Iya. Karena kayak tadi jangan minder juga. Karena memang generasi sekarang itu diiming-imingkan sama generasi FOMO, ya kan? Iya. Fear FOMO of tuh missing apa? out, kayak gitu. Apa Rasa tuh, takut FOMO? ketinggalan dari Iya. orang lain. Rasa takut ketinggalan dari orang Pengen lain. ikut nih. Nah, sebenarnya is okay teman-teman semuanya, ketika teman-teman sedang berada di fase yang hari ini aku lagi seperti ini tuh nggak apa-apa. Ganti FOMO itu sama JOMO, kayak enjoy dengan ketinggalan kamu saat ini, tapi tapi kamu harus sadar kayak gitu. Kamu nggak harus maksa diri juga bahwa aku hari ini harus berubah, enggak. Itu yang ada kamu ngecapein diri sendiri, yang ada nanti ketika kamu maksa diri itu hasilnya nggak akan sesempurna itu. Bayangin kamu take a time di diri kamu sendiri, kamu gunakan waktu itu sebaik mungkin. Kalau memang perlu istirahat, silakan istirahat. Kalau memang besok pagi mau beraktivitas, silakan beraktivitas. Kalau memang hari ini kamu memang udah merasa capek, silakan istirahat aja dulu. Nah, tapi itu dia, jangan malas aja. Ya, Nah, ketika itu kita penyakit. sadar akan tanggung jawab kita sadar akan kapan kita harus mulai, ya semuanya akan fine-fine aja. Masalah hari ini kamu belum sukses, tapi kamu yakin suatu saat nanti kamu bakal sukses. Ya, ketika keyakinan itu udah ada, ya udah, itu dikuatin aja kayak gitu. Jangan pernah takut ketinggalan aja sih kayak gitu. Nah, dan kalian kalau lagi diproses, nikmatin aja. Nah, jadi apapun masalah itu positif thinking aja, bukan Allah menguji kalian. Asik. Allah memang menguji kalian, tapi ambil Hikmahnya hikmahnya udah aja. keluar. Dengan Iya, menguji kayak gini, ya Bang, dengan menguji kayak ini, kedepannya mental kalian akan lebih siap. Jadi kalian akan lebih berpengalaman. Ya kayak Bang Ariel bilang, pengalaman adalah guru terbaik kita. Betul. Ya. Benar sekali. Keren. Dan nikmatin aja lah setiap prosesnya, dan jangan mengeluh. Ya, Jangan mengeluh ke diri sendiri aja. Aduh capek, jangan mengeluh ke orang. Karena sisi kita capek, sisi yang kita tahu, sisi gelap kita cuman kita aja. Jangan Orang mengungkapkan aib Iya. sendiri ke orang lain gitu. Orang biarin tahu cover kita bagus. Biar tahu kita bahagia aja. Lurus aja. Yang kita tahu proses kita, biar kita Iya. aja. aja gitu. Ya. Betul. Nikmatin aja. Kecuali orang minta tahu untuk motivasi, nah baru kita ceritakan.